Dok, silakan sampaikan. Ya, selamat sore Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan teman-teman wartawan sekalian. Saya selaku Direktur LSPP ingin melaporkan dari semalam ini tadi pagi ya, jadi dari subuh jam 1 sampai jam 5 pagi tadi kami menerima rujukan pasien korban kebakaran. Total yang kami terima itu ada 26 pasien, di mana dewasa itu ada 23, anak-anak ada 3. Dari 26 ini kita kategorikan ada 2 kelompok, ya, yaitu kelompok yang butuh ICU dan kelompok yang tidak butuh ICU. Dari kelompok yang tidak butuh ICU itu ada sekitar 13 pasien dan kelompok yang butuh ICU juga 13 pasien. Kenapa kita kategorikan kelompok ICU? Karena untuk kelompok ICU itu mereka butuh alat bantu untuk istilahnya karena dengan luka bakarnya tersebut. Ada pemasangan ventilator atau operasi untuk membuat jalan nafas dan lain-lain. Dari kemarin kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kebetulan ada satu pasien perempuan yang tadi baru sejam yang lalu itu 2 jam yang lalu karena luka bakar yang cukup luas, ya hampir mendekati 100%, tidak tertolong. Jadi saat ini yang masih dirawat di kami di ICU berunit kami itu ada sekitar 12 pasien dan di ruang biasa untuk unit kami itu ada 13 pasien. Mungkin ini yang bisa kami laporkan. Ya, silakan. Dokter, ya, kalau untuk dari jenis tingkat luka bakarnya, tingkat keparahannya dari pasien-pasien itu bagaimana dok? Bisa dijelaskan? Nah, pasien yang kami terima dari tadi pagi itu berkisar dari 70 sampai dengan 95%. Yang 3 itu anak-anak atau dewasa dok? Dewasa. Dewasa perempuan. Yang tadi Umur berapa? operasi bukan dok? Bukan. Memang datangnya kondisinya sudah berat. Udah mau nanya lagi? Pak Erick, soal tata ulang yang akan dicanangkan BUMN seperti apa rencananya Pak? Saya rasa konteks hari ini kan kita fokus kepada korban dulu, ya, dimana evakuasi, perawatan. Saya juga tadi menengok langsung sama Pak Wapres kondisi masyarakat yang terdampak. Saya rasa alhamdulillah Pertamina hadir membantu secara maksimal. Tetapi tentu maksud dan tujuan saya kesini tadi sebenarnya ingin mendapat informasi lebih detail, cuman kan rupanya ada yang meninggal kembali barusan 2 jam yang lalu. Makanya saya langsung minta tim dokter untuk menyampaikan, ya. Dan saya pastikan bahwa sesuai dengan pembicaraan saya tadi malam sampai jam 3 pagi saya memantau tidak hanya kondisi BBM, PLN supaya tepat, tetapi yang paling penting justru bagaimana saya memantau kondisi korban. Ya, dan memang saya sudah perintahkan Pertamina untuk hadir memastikan menyediakan segala dukungan dan fasilitas untuk para korban yang terdampak. Dan saya rasa saya sudah cek langsung Pertamina hadir. Dan tentu kenapa saya hadir ke RSPP kembali bila ada yang membutuhkan pertolongan lebih insentif, ya, terbuka untuk dibawa ke sini, ya, karena memang ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan yang pasti kalau tadi jawab pertanyaan itu masih jangka menengah,
terutama bagaimana kita hadir memastikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ya, dan insya Allah kita coba bertanggung jawab semaksimal mungkin. Kalau tadi ada tambahan yang baru saya meninggal mendahului. Erik, karena itu lokasinya dengan pemukiman warga dekat, bagaimana soal relokasi warga yang ada di sana? Saya rasa Bapak Presiden sudah menginstruksikan tadi bahwa bagaimana pemerintah daerah, Pak Heru sebagai PLT Gubernur, lalu juga kami dari pemerintah pusat, apakah Kementerian BUMN ataupun pihak Kapolri, untuk mensinkronisasikan tata ruang bersama. Karena kalau kita lihat kondisi objek vital nasional ini hari ini rata-rata buffer zone-nya atau jaraknya itu sangat amat tipis. Ya. 75% kita laut, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, di objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya kepada Pertamina, Main ID, PLN, Pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin ya kita relokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindo. Itu. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek ulang. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi prioritas hari ini kita hadir menjaga para korban. Pak Erik, ini kan udah kejadian yang kelima ya Pak, Pertamina ini kebakaran kilang, terus sebenarnya itu sistem HSSC-nya Pertamina kalau menurut evaluasi Bapak itu seperti apa? Oh, kalau saya selalu bilang kan saya sudah pernah copot direksi Pertamina kan. Ya kalau saya mesti copot lagi ya saya copot lagi gitu. Ya, tetapi penyelesaiannya itu kan tidak hanya saling menyalahkan. Tetapi saya meminta, dan tadi pagi saya sudah telepon untuk seluruh seperti Main ID, Pertamina, PLN harus membentuk yang namanya tim resiko bisnis. Ya, tidak hanya di keuangan tetapi di operasional secara menyeluruh. Karena ini ada aset vital nasional. Ya, saya akan review, saya sudah minta investigasi ya, dan pasti kita lihat apakah ada perbaikan untuk jangka menengah. Baik. Selain kalaupun ada langkah pencopotan direksi, kira-kira hal apa yang harus kemudian dibenahi di Pertamina? Karena banyak media kan senangnya pencopotan gitu. Padahal tadi saya nggak bilang begitu loh. Saya sudah pernah copot direksi. Kalau perlu mencopot saya lakukan lagi. Tetapi konteksnya justru perbaikan tadi yang dipertanyakan sistem bisnis resiko. Ya, percuma kita copot-copot orang tapi tidak memberikan solusi secara menyeluruh. Ya, dan saya udah pernah copot gitu. Nah, tinggal bagaimana konteksnya ini ada sistem terpadu yang menyelesaikan isu-isu. Terakhir saya mau melihat soalnya Pak Erik, terkait zoning ulang tadi, tahun 2009 kan pernah Pertamina dan pemerintah berupaya membujuk warga untuk melakukan relokasi dari Pelumpang. Nah, untuk yang sekarang, untuk zoning ulang, apakah pendekatan apa yang kira-kira akan dilakukan kepada para warga di sekitar Pelumpang agar mereka saya rasa sama. Konsekuensinya kan kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini kan membahayakan warga sekitarnya. Pupuk itu lebih bahaya lagi. Pupuk itu ada gas, ada amonia. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu ledakannya seperti bom. Jadi zonanya itu lebih bahaya lagi.
Nah inilah kenapa ya kembali kerjasama antara pemerintah pusat daerah harus terjalin, khususnya untuk yang Pelumpang dulu kita duduk. Nanti silahkan tanya Pak Heru, yang saya lihat Pak Heru sudah turun ke lapangan dari tadi malam. Baik, kita sudah saksikan bersama tadi konferensi pers yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dan juga dari pihak Rumah Sakit Pertamina atau Rumah Sakit Pusat Pertamina, di mana tadi disampaikan ada satu korban lagi yang meninggal dunia di RSPP, satu pasien dengan jenis kelamin wanita dewasa yang mengalami luka bakar hampir 100%. Tadi disampaikan hingga saat ini rujukan atau RSPP mendapat rujukan sebanyak 26 pasien, di mana 23 pasien diantaranya adalah pasien dewasa dan 3 lainnya adalah anak-anak. 26 pasien ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang memerlukan ICU dan tidak memerlukan ICU. Masing-masing jumlahnya adalah sebanyak 13. Hingga saat ini berbagai upaya tengah dilakukan oleh dokter di RSPP, dan tadi dikatakan juga rata-rata pasien yang berada di RSPP ini mengalami luka bakar 70 hingga 95%. Selain itu juga tadi Erick Thohir menyampaikan bahwa saat ini fokus adalah untuk penanganan korban. Dan tadi dikatakan terkait dengan buffer zone, tahun 71 hingga 87 ini masih sangat aman, tetapi setelah reformasi, setelah tahun 98, ini termasuk tidak hanya di Pelumpang, ini buffer zone sudah tidak aman lagi, begitu jaraknya dekat dengan permukiman warga. Selain itu juga salah satu hal yang dikatakan Erick adalah Pertamina harus membentuk tim risiko bisnis di operasional. Ini tadi salah satu yang akan menjadi evaluasi dan masukan bagi Pertamina terkait dari kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang.